Assalamualaikum, masih bersama Rohman Otomotif Channel. Kali ini kita akan ngetes sebuah coil. Ini ada dua coil Vario 150 dan coil Satria FU. Kita akan tes apakah masih normal, bagus, atau lemah, dan ciri-cirinya. Ini sebelum saya lanjut videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Coil Vario mewakili motor injeksi, coil Satria mewakili motor karbu. Terus bedanya apa antara kedua coil ini? Sebuah coil itu memiliki kumparan primer dan sekunder. Saya terangkan pelan-pelan ya, biar mudah dipahami. Sebuah coil itu memiliki kumparan primer dan kumparan sekunder. Antara kumparan coil injeksi dan kumparan coil karbu itu berbeda lilitannya atau kumparannya, yang mana nilai resistansi atau hambatan juga berbeda. Coil injeksi resistansi atau nilainya lebih besar daripada coil karbu. Coil karbu resistansinya, hambatannya lebih kecil daripada coil injeksi. Paham ya? Semoga paham. Terus kalau Bang ditukar gimana? Coil karbu buat injeksi, coil injeksi buat motor karbu. Kira-kira bisa nggak? Gini ya. Coil injeksi, coil Vario ini buat motor karbu bisa, tapi kurang maksimal karena bukan peruntukannya. Coil karbu dipasang ke motor injeksi nggak bisa karena resistansinya kecil. Nah, saran saya kalau beli jangan sampai ketukar antara keduanya. Coil karbu ya buat karbu, coil injeksi ya injeksi, sesuai pabrikan. Paham ya? Kita akan cek resistansi keduanya antara coil injeksi dan coil karbu. Sebelumnya coil itu ada yang satu kaki kayak gini, satu kaki, ada yang dua kaki kayak gini. Bedanya coil satu kaki ini massa bodi atau groundingnya atau netralnya jadi satu sama bodi. Biasanya para mekanik ngomongnya massa bodi karena masanya jadi satu sama bodi gitu ya. Untuk yang dua kaki ini masanya dikeluarkan dari bodi, artinya massa atau groundnya tidak jadi satu sama bodi. Dah paham ya? Terus ciri-cirinya kalau lemah gimana Bang? Gini, tak ambilkan busi ya. Ini busi. Nah, ini ketika lemah, ini ujung coil ya. Ketika terpasang, ini ciri-ciri kalau lemah. Ketika motor nyala ya, kamu tarik, kamu kasih jarak 1 cm, itu apinya lepas, udah nggak nyambar lagi karena lemah gitu. Kalau ditarik 1 cm ini udah nggak nyamber karena lemah. Beda kalau normal, kasih jarak 1 cm ini masih menyambar karena masih normal dan kuat. Terus ciri-cirinya lagi, apinya kecil. Kalau enggak ya apinya merah, biasanya kayak kuning-kuning merah gitu, tandanya lemah. Kadang mekanik sering terkecoh ya, termasuk saya ya, kadang terkecoh juga. Motor
sudah dicek segala macam, karbu, kompresi, apa, kelistrikan udah dicek, tapi masih berebet terus. Ternyata koilnya lemah. Karena penyebab lemah tidak selalu tentang karbu, gitu ya. Kelistrikan lemah juga kelistrikan lemah juga berebet, CDI lemah juga berebet, pulser lemah berebet, sepul lemah berebet juga, gitu ya. Tidak semua yang berebet itu berkaitan dengan karbu. Ya, intinya motor normal itu segala aspek dari kelistrikan, kompresi, karbu, bensin itu stabil. Kalau ada yang lemah satu pasti berebet, gitu ya. Prinsipnya kayak gitu. Kita akan cek ya, selanjutnya kita cek resistansinya menggunakan alat avometer atau multi lah. Untuk resistansinya, koil karbu resistansi hambatan primer berkisar antara 0,5 sampai 1 ohm. Untuk sekundernya nilainya 6 sampai 13.000 kilo ohm. Untuk yang injeksi biasanya nilai hambatan primer itu 2 sampai 3 ohm. Untuk yang sekunder biasanya 6 sampai 13.000 kilo ohm. Kita akan cek. Kita arahkan ke buzzer. Ini ya, logo yang kayak gini, ini namanya buzzer. Kita akan cek, karena yang dicek resistansinya kecil, di bawah 10 ohm. Nih. Yang merah taruh di sini. Yang merah. Ini yang hitam. Aduh, nah. Aduh. Bentar ya. Pengaruh saya nggak punya yang model penjepit jadi susah. Ini 0,8 ohm. Masih di bawah 1 ohm, berarti normal. Kita cek yang sekundernya. Taruh kabel merah di ujung kabel koil. Ya. Ini masanya jadi satu sama bodi. Kita arahkan selektor ke 20.000 kilo ohm karena yang mau dicek 13.000. Selektornya harus di atasnya. Tak kasih 20.000 kilo ohm. Ketemunya 6.530 kilo ohm. Berarti masih normal. Normalnya kan di 6.000 sampai 13.000 kilo ohm. Ini koil injeksi. Ini kabel merah taruh di sebelah sini, yang hitam taruh sini. Kita arahkan selektornya ke buzzer dulu. Ini 2,7 ohm. Ini masanya kan di sini, enggak jadi satu sama bodi ya. 2,7 ohm, berarti masih normal. Untuk yang sekundernya kita taruh di ujung kabel koil. Kita arahkan selektor ke 20.000 kilo ohm. Tempelkan massa 13.047 kilo ohm. 13.480 kilo ohm. Berarti masih normal. Itu ya. Terus bedanya koil racing sama koil karbu apa? Koil standar pabrik biasanya menghasilkan tegangan 10.000 sampai 15.000 volt. Kalau koil racing biasanya lebih dari itu, lebih di atasnya.
yang pastinya apinya lebih besar. Makanya drag kayak road race itu pakainya coil racing untuk menghasilkan api besar, sehingga pembakaran di ruang bakar itu maksimal, bensinnya kebakar secara sempurna gitu ya. Tak tulis ini apa biar nambah wawasan aja. Primer, sekunder. Primernya 2,5 sampai 3 ohm. Kalau yang sekunder 6 sampai 13.000 kilo ohm. Ini ya. Silakan di screenshot. Nah, untuk yang karbu primer, sekunder. Primernya 0,5 sampai 1 ohm. Untuk sekundernya 6 sampai 13.000 kilo ohm. Silakan di screenshot untuk nambah wawasan. Ini untuk yang belum paham silakan bertanya di kolom komentar, nanti saya jawab semampu saya. Soalnya saya juga bukan ahli, ilmunya belum tinggi, jam terbang juga masih pendek, pengalaman juga masih kecil dibanding mekanik yang senior-senior. Semoga ilmunya bermanfaat, nambah wawasan, tambah pinter gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.